Jadi belum yang belum yang berkesan itu kalau lagi pulang kampung itu Unilia apa yang berkesan itu? Karena Unilia kan udah emang lahir di rantau, besar di rantau dan merantau lagi. Jadi kalau saya lagi pulang ke kampung ke kampung orang tua itu rasanya gimana itu? Apa yang menjadi daya tarik itu loh? daya tariknya yang pasti yang nggak adanya di sana kan, di mana-mana kan yang nggak ada pasti yang kayak rumah gadangnya kan nggak ada gitu ya. Kalau yang namanya gunung, pantai ada, di Balikpapan juga ada gitu. Tapi beda sih apa asrinya gitu. Kalau di Balikpapan kan lebih ke deket ke pantai walaupun gunung apa berbukit-bukit juga. Cuma dia kan nggak ada gunungnya ya. Jadi cuma tanahnya aja yang berbukit-bukit gitu. Jadi bisa kelihatan, apalagi kalau dari komplek perumahan ya kan bisa kelihatan tuh karena paling tinggi gitu. Nah, kalau di Padang ini macam-macam gitu, kita bisa lihat danau, bisa lihat gunung, bisa lihat pantai. Semuanya lengkap gitu. Tapi yang nggak ada emang rumah gadang ya. Rumah gadang Iya, yang nggak rumah ada ya. Rumah gadangnya gadang itu yang ya, atapnya yang khas itu ya. iya rumah panggungnya itu gitu. Ya, itu yang Yang bikin lainnya kan kangen. rumahnya udah apa ubin semua kan biasanya. Tapi yang khasnya itu ya, Mas ya. Itu yang bikin kangen ya Lia ya. Iya, ada ayam di bawah. Ada kandang ayam di bawah rumah. Dengar koko ayam pagi hari gitu ya. Ayam di belakang ada kolam ikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, dan kampung halaman. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan like and share, berikut komen bagi yang belum. Dan kali ini kita akan mengunjungi perantau Solok Selatan, Minangkabau yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekarang kita telah bersama dengan Yulia Enita, perantau Solok Selatan yang bermukim di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Manggilnya udah ya? Udah apa Om nih? Ya. Pak Wo. Terserah aja. Om juga boleh, Uda juga boleh. Ya. Unilia ini sudah lama tinggal di Balikpapan. Dibilang lama juga nggak terlalu lama, dibilang cepat juga nggak terlalu cepat. Ya kurang lebih 7 tahunan lah umur anak yang anak kedua. Sekarang anaknya udah berapa jumlah sekarang? Dua, cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya ya. Udah sekolah? Unilia. Udah. Kelas 1 kelas 5 SD, yang satu kelas 2 SD. Oh iya. Balikpapan. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi sebelum merantau ke Kalimantan ini tadinya di mana domisilinya, Unilia? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di dekat Pondok Gede, Jati Bening. Di Jabotabek ya. Dan lahirnya di mana lahirnya? Lahirnya mah di Jakarta. Oh, lahir besar di Jakarta. Besar di Jakarta, kuliah di Bandung, ikut suami ke Balikpapan. Oh iya. Tapi jadi, kampungnya di Solok Selatan di mana, Unilia? Di Muaro Labuh, Bandar Gadang. Oh, di Bandar Gadang. Oh, ini Nagari Sako Pesitalang ya. Iya. Sukunya apa, Unilia? Sukunya? Suku dari ibu berarti ya suku Sikumbang. Oh iya, dari ibu. Kan kita orang Minang ini kan matrilineal, harus mengikut suku ibu. Gitu ya. Oh jadi begitu ya. Jadi lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tapi orang tua dua-duanya dari ini ya, dari asli orang Selatan ya. Dua-duanya ya. Oh iya. Jadi kalau pulang kampung yang ke satu tempat aja, ke Solo. Iya.
Kalau ininya suaminya juga orang Minang. Suaminya kebetulan ada darah Minang dari ayah mertua, dari bapaknya. Oh gitu ya. Kalau ibunya dari Jawa, kalau bapaknya pas ditelusuri ternyata satu suku si Kumbang juga gitu. Bapaknya. Oh gitu ya. Ya. Bapaknya. Jadi kalau gitu Lia kawin sama ini dong ya, sama keponakan mama itu nama itu. Jadi dengan Dok Bako ya. Dok Bako ya, iya katanya gitu. Padahal sih lahirnya di Singapura padahal ayah mertua. Jadi pas kata zaman apa sih dulu pada huru hara kan ngungsi lah ke Singapura gitu kakeknya suami. Nah, jadi yang pas ayah mertuanya lahirnya di Singapura. Tapi sukunya pas ditanya sukunya si Kumbang gitu. Wah ini balikin Dok Bako dong katanya gitu. Ternyata nggak jauh-jauh ketemunya sama satu suku lagi. Tapi domisilinya di ini, domisilinya di domisilinya ayah mertua di Bandung. Ayah semua di Bandung. Oh gitu ya. Jadi Lia ikut suami ke merantau ini. Juga itu merantau juga mertua. Iya perantau. Jadi Unilia ini keturunan perantau nih ya. Dari orang tua perantau. Ketemu suami juga yang perantau juga semua. Perantau juga ya. Ya. Iya. Tapi semua kan ada berdarah Minang dua-duanya ya. Iya. Ujung-ujungnya ketemu sama Minang juga. Ngomong-ngomong nih di Balikpapan itu banyak nggak orang Minang, Lilia? Lumayan, malah banyak ibu-ibu yang biasanya yang jualan-jualan banyak pasti ibu-ibu manggaleh apa jadi ke manggaleh yang apa makanan Padang, entah baju juga ada gitu. Asli masakan Padang juga ada kayak apa sih itu namanya yang makanan itu salah lawak. Itu tuh mereka bikin. Ada ya Mariaman ya. Ada ya di Balikpapan ya. Oh iya. Kalau dia suaminya pedagang juga? Enggak, di BUMN Telkom. Iya. Tapi banyak ya restoran Padang, masakan Padang, apa di situ banyak ya, Inulia ya? Banyak, iya. Banyak ya. Enggak, yang penting ada duit ya. Iya. Jadi Unilia kalau selama di ini tinggal di Balikpapan itu apa aja nih kegiatan Unilia nih selain dari ibu rumah tangga? Unilia ini dulu kan ini juga ya. Tamatan ini juga STT Telkom juga ya? Iya. Kok nggak bekerja di ini juga, di bidang itu juga? Udah perjanjian sama suami satu aja yang kerja, biar anak-anak ada yang ngurus katanya. Ya udah. Oh, gitu. Iya. Oh, di gitu satu ya. aja yang satu aja ya. Tapi di samping jadi ibu rumah tangga, kegiatannya apa aja ini Lia? Nah itu tetap aja pengennya berkarya, berini kan jadi jualan online deh gitu. Sekarang ada all shop juga lah kecil-kecilan di Shopee. Nanti bolehlah mampir ke all shopnya di wahyuliaiqbal.allshop. Gitu. Apanya segmen ininya, segmen pasarnya apa aja tuh? Biasanya baju-baju biasalah dari cewek, biasanya dari yang anak-anak, remaja, sampai ibu-ibu juga ada. Begitu. Dasar orang Manggale ya, orang Minang dasar Manggale. Iya, awalnya kan ini kan apalagi di Balikpapan susah kan, maksudnya nggak serame kalau di Jakarta Tanah Abang apa gitu kan. Mau pilihan toko banyak gitu kan kalau di Jakarta. Kalau Balikpapan pasti mau nggak mau ini kirim gitu kan, beli. Nah belanja sekalian aja lah banyak daripada sedikit-sedikit. Ongkirnya lumayan kan, ada sekilo tuh sampai 43.000. Lumayan kalau cuma 1 biji doang gitu kan. Nah sekalian aja beli yang banyak, yang lebihnya dijual gitu. Awalnya dari situ aja. Ternyata banyak yang minat gitu, banyak yang minat, ya udah beli terus, jadinya lumayan lah ada masukan selain dari suami. Gitu, jadi ini ya ada istilahnya ada usaha ini ya, usaha sampingan tapi dari rumah saja ya. Di rumah aja karena anak kan tetap dikontrol kan. Nah, apalagi sekarang online makin aja. Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ini
sekarang lagi ini lagi musim pandemi ini makin ini loh, makin maju dong ya itunya. Insya Allah. Banyak juga sih saingannya, makin banyak. Jadi ngomong-ngomong nih, Unilia ini sering nggak pulang ke ini, ke Solo Selatan, ke Sumatera Barat? Sebelum pandemi ini sih alhamdulillah sering. Pokoknya kan kalau suami kan cuti, kayak kalau misalnya ke Padang sayang kalau cuti kan cuma seminggu 2 minggu, jadi pas ngambil cuti besar biasanya kan cuti besar tuh tiap 2 sampai 3 tahun sekali gitu. Nah itu bagi-bagi biasanya ke Jawa karena ikut ibu mertua atau ke Padang gitu. Nah kalau jadi pas ngambil cuti besar biasanya sih baru ke Padang, jadi puas-puasin lah gitu. Masa cuma seminggu udah capek di jalan. Jadi bisa kalau ke Padang kemana aja itu? Selain dari ke Muara Labu misalnya, kemana lagi tuh? Kan kebetulan di saudara yang dari pihak suami juga ada di Kamang. Oh, ada di Bukit Tinggi ya? Iya. Ada di Bukit Tinggi. Jadi kemana-mana deh, bisa juga ke Solunto yang dari Mamah gitu kan. Iya. Ya selain di Bandar Gadangnya sendiri. Iya. Jadi ke Solunto. Jadi akhirnya di Sumatera Barat ini juga ya, raun-raun juga ya, muter-muter juga ya. Iya. Wisata ya. Iya, balun ya. Kesan Unilia bagaimana itu, mungkin dari kecil udah sering pulang dan sekarang juga udah pada merantau, lantas pulang sekarang bandingan kampung kita itu zaman dulu dengan sekarang tuh gimana perbandingannya? Iya, kalau di jalan kan seringnya kalau pulang kampung kan lewat darat ya, jadi pasti ngelihat perbedaan tuh kalau di jalan tuh kayak gimana tiap pulang kan pasti berbeda gitu. Tapi tetap aja ada yang sama ya, dari zaman dulu kecil sampai sekarang tetap sama. Jalannya masih sama gitu. Kayaknya perkembangannya nggak cepet beda gitu, kayak lama gitu. Ada juga yang gitu. Tapi pas jalan menuju ke sananya udah lumayan, udah banyak jalan tol kan. Tapi yang sekarang jalan tol yang baru ini belum nyoba sih, yang dari Lampung itu. Kemarin baru terakhir tuh 2000 berapa ya, udah lumayan lama, 5 tahunan yang lalu kayaknya, 3 tahunan yang lalu. Nah kalau di Balikpapan itu kehidupan orang itu sebagian besar itu apa profesinya yang banyak? Apakah pedagang, apakah karyawan, apakah petani, apa kalau di Balikpapan ini apa sih ininya kehidupan orang mayoritas? Balikpapan tuh sebenarnya banyaknya pendatang sih dah. Jadi dia terus juga banyak dari dari luar negeri juga kan, yang apa sih namanya istilahnya Iya. Yang ekspatriat. Ekspatriat, nah ya ekspatriat. Jadi udah sering lah lihat bule-bule gitu belanja, ketemunya bule, ada yang Turki lah, ada yang bule dari mana lah. Ya. Iya. Kenapa Jihan? Bekas ini sih di situ ya, bekas tambang minyak situ ya, jadi ya, masih kan Sansel ya. Bukan Total Oil ya. Pertamina juga ada di situ. Ya, Total yang sekarang udah diambil alih sama Pertamina kalau nggak salah. Itu kan Balikpapan itu kan termasuk ini Blok Mahakam itu. Iya. Jadi itu dulu penghasil minyak itu. Dulu ininya konsesinya dipegang oleh ini Total Oil dari Prancis itu. Nah, sekarang setelah mungkin ininya konsesinya udah berakhir, diambil alih sama Pertamina, makanya di sana ini daerahnya panas ya, Julia ya. Tapi sekarang lagi musim hujan sini di sana. Musim hujan. Anak-anak udah terbiasa ya, udah biasa. Di sana bahasanya daerah situ bahasa apa? Di Balikpapan mah bahasa bahasa Indonesia, cuma banyak orang Banjar kan, jadi bahasa Banjar. Orang Bugis juga banyak kali ya, orang Bugis. Jadi banyak perantau, pokoknya banyak sih emang dari Banjar, Bugis gitu. Orang Jawanya juga banyak, pedagang sayurnya juga orang Jawa semua. Orang Padangnya nggak gitu banyak ya, tapi ada ya. Orang Padangnya ada banyak, cuma biasanya Jalan Baju biasanya. Di pasar-pasar itu Manggale gitu ya. Iya, Manggale. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak orang Solo Selatan di sini Nelia, di Balikpapan ini?
di Balikpapan tuh belum ketemu sih dah. Belum ketemu ya. Selatan yang dia bilangnya Solo Selatan gitu. Oh, belum ini ya. Belum pernah ketemu. Tapi kalau orang Minang sih banyak ya. Pariaman ada, Bukit Tinggi ada, tapi yang Solo Selatannya belum ketemu aja kayak. Demikian bincang-bincang kita dengan perantau Minangkabau asal Solo Selatan yang bermukim di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang.